Oke, Kak mau tanya, selain Aquacel, dressing merek apa yang sama seperti Aquacel tapi yang murah? Ini dari @rohmana Ana. Oke, selain Aquacel Edge, karena memang Aquacel Edge ini salah satu dressing yang baik dan juga bentuknya lembaran yang sangat efektif untuk membunuh bakteri, terutama pada kasus-kasus luka yang berlubang seperti abses. Nah, untuk gantinya sekarang sudah ada seperti Putimed Sorbact ya, itu warna yang warna hijau, jaring-jaring hijau itu hanya saja dia hidrofobik yang fungsinya untuk menangkap bakteri, bukan untuk membunuh bakteri. Selanjutnya ada lagi yang memang kebanyakan sih kandungannya adalah silver. Nah, kalau saya pribadi mengakalinya memang menggunakan topikal ya ataupun salep yang kandungannya antimikroba, lalu saya masukkan ke spuit, lalu saya spul ke dalam lubang yang memang masih ada infeksi ataupun mengeluarkan nanah. Itu juga bisa diaplikasikan karena keluhannya memang aquasalegi agak sedikit mahal. Nah, apa pertanyaan lagi ya? Yang biasa sering ditanyakan oleh sobat mantri luka adalah, Mas kalau pakai Tula gimana? Nah, Tula ini sebenarnya memang kandungannya ada antimikrobanya dan juga vaselin. Nanti saja saya memang belum banyak menggunakan Tula, tapi lebih efektif memang menggunakan silver tadi. Ya, seperti itu. Tapi boleh nanti mungkin ada pengalaman dari sobat mantri luka yang pernah memakai Tula dan efektif hasilnya, boleh sampaikan saja di kolom komentar. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ini banyak ya. Nanti akan saya jawab langsung di kolom komentar, sebagian saya akan jawab di sini. Selanjutnya ini dari @dewi Pulasari. Dok, saya kena minyak panas, sudah dioperasi. Sudah hampir 2 bulan kok belum sembuh. Oke. Untuk luka bakar setelah dioperasi, biasanya kalau sudah dioperasi terjadi kerusakan yang cukup dalam untuk kondisi lukanya. Nah, selama 2 bulan belum sembuh. Nah, silakan ya dilihat bagaimana proses perawatan lukanya. Apakah perawatan lukanya sudah bagus? Apakah terapi yang diberikan sudah bagus? Nah, step by step-nya sebenarnya mudah sekali. Untuk sobat menteri luka yang mengalami luka bakar sudah saya jelaskan juga di video saya. Pertama yaitu cukup irigasi dalam proses mencuci lukanya, cukup diirigasi ya. Gak usah terlalu banyak digosok dan juga berikan antiseptik seperti Killback antiseptik atau menggunakan wound irrigation solution ya, atau menggunakan eh, antiseptik yang lain yang sudah banyak dikeluarkan ya, contohnya Octadin ya ataupun Hansaplast spray kalau di apotek. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting di sini bagaimana menggunakan salep yang tepat. Kebanyakan memang luka bakar ini kalau yang saya ketahui ketika kita datang ke fasilitas kesehatan masih diberikan tule. Nah, saya tidak melarang, hanya saja kebanyakan kasusnya apabila diberikan tule, ya jaring-jaring ya, itu terjadi perlengketan. Nah, hindari pendarahan saat pergantian. Nah, berikan salep-salep yang cocok, contohnya yaitu salep Burnazin, Star Egi, salep Duoderm. Nah, ini juga bagus sekali untuk luka bakar yang memang agak sedikit dalam dan proses penyembuhannya cukup lama. Nah, dalam proses kasus luka bakar ini juga, dalam proses penyembuhannya dibutuhkan support-support nutrisi yang baik. Contohnya adalah putih telur, ikan gabus, ikan laut, ya, putu, kapsul ya, dan protein-protein yang lain sehingga menunjang untuk proses pembentukan sel-sel kulit baru. Ini juga sangat penting dan mungkin apabila ada fotonya akan lebih baik ya. Silakan tuliskan saja nanti atau kirim ya di nomor WhatsApp saya mengenai kondisinya, nanti akan saya lihat terlebih dahulu ya. Nah, untuk sobat mantri luka yang mungkin menanyakan permasalahan lukanya di WhatsApp, pasti saya akan meminta fotonya. Bukan karena apa? Karena saya harus melihat dan mengkaji kondisi lukanya secara pasti
Untuk apa? Untuk memberikan solusi bagi sobat mantri luka dan biar tepat ya solusinya, sarannya, terapinya, dan bagaimana proses perawatannya. Nah, itu sangat penting dan kalau bisa yang berkonsultasi melalui nomor WhatsApp, sertakan fotonya dan jelaskan kondisinya. Oke, berapa pertanyaan nih sudah ya? Sudah 5 kayaknya ya, kalau tidak salah. Oke, satu pertanyaan lagi, saya akan jawab pertanyaan Sobat Mantri Luka di sesi kali ini. Yaitu pertanyaan mengenai, "Dok, kalau perbannya lengket sama luka jahitan gimana, Dok?" Oke, perban lengket. Nah, ini juga erat kaitannya dengan pemberian terapi dan juga dressing ataupun perban. Nah, kalau perban lengket biasanya ini salepnya kandungannya air, seperti hidrogel itu tidak bisa langsung kita gunakan kasa. Nah, carilah salep-salep yang baik, yang mengandung oil base dan juga gunakan dressing anti lengket ya seperti Dermavic Pad seperti tadi yang saya jelaskan, foam dressing, Melolin ya. Dan juga kalau bisa memang untuk melepas perbannya diirigasi dulu. Maksudnya adalah disiram air, dialiri NaCl sambil dibuka secara perlahan agar apa? Agar tidak menimbulkan efek nyeri saat pergantian balutan. Nah, salah satu efek lengket tadi memang nyeri dan juga terjadi pendarahan sehingga proses penyembuhannya akan sedikit lama. Seperti itu. Oke. Apabila ada hal yang kurang jelas, silakan boleh nanti ditanyakan melalui nomor WhatsApp saya di 085 6363 3445. Oke, sekian dulu dari saya. Ada 6 pertanyaan yang sudah saya jawab ya. More or less sudah 16 menit saya membuat konten ini. Nanti akan saya bagi dua. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, boleh kita diskusi langsung di nomor WhatsApp ataupun lanjut di kolom komentar ya. Jangan saya jawab terus tiba-tiba menghilang gitu kan. Saya juga nggak tahu feedback dari Sobat Mantri Luka apakah sudah paham atau belum ya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hal ini dapat memberikan solusi bagi Sobat Mantri Luka. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.